Oke, baiklah. Selamat pagi untuk teman-teman semua di Indonesia dan selamat sore untuk kita semua yang ada di Amerika. Pada saat ini saya berharap ya pelajaran Prompt Obedience bisa selesai hari ini. Itulah sebabnya kita akan mereview dengan cepat apa yang kita sudah bahas in the past, baru kita akan lanjutkan. Jadi kita nggak mau balik ke slide, kita hanya review apa yang kita ingat di kepala. Jadi untuk kenapa ada penurutan yang secepat mungkin dari anak-anak dan juga orang dewasa ya, ini bukan hanya anak kecil tapi orang dewasa juga. Tuhan menuntut kita untuk menurut secepat mungkin. Jadi supaya waktu anak-anak mendengar suara Tuhan atau suara pertama yang Tuhan berikan, karena mereka sudah terbiasa menuruti orang tua secepat mungkin, dengan demikian mereka juga akan menuruti Tuhan secepat mungkin tanpa ada tanya-tanya, without any questions. Dan juga untuk for the safety reason, kita sudah belajar waktu lalu ya, bukan hanya safety reason atau alasan keselamatan di dunia ini atau kecelakaan atau apa, tapi untuk keselamatan kehidupan kekal. It's prompt obedience. Dan Ellen White bilang bahwa kalau kita katanya di situ dibilang gagal untuk meminta anak-anak prompt obedience atau penurutan dengan cepat, kita gagal meletakkan dasar fondasi karakter yang benar. Dan di situ dibilang orang tua harus selalu, always meminta kepada anak-anak itu prompt obedience, selalu continual prompt obedience kepada orang tua. Jadi kita sudah belajar dia punya langkah-langkah yang mana anak-anak kalau orang tua sudah gagal di masa lampau untuk prompt obedience kepada anak-anak, kita harus datang mengaku kesalahan kita kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kemudian kita kasih tahu kenapa harus ada prompt obedience, karena itu adalah tuntunan dari Tuhan, dan kemudian kita practice prompt obedience, praktis dengan anak-anak. Apa artinya prompt obedience? Prompt obedience adalah waktu mommy or daddy call the first time, they need to come. Dan waktu mereka mau datang, mereka harus say something, misalnya Wanda call Faith. Faith, come here, atau mari di sini dulu. Faith langsung jawab, yes mommy, I'm coming. Atau ya mami, Faith mau datang. Atau yes mami, ya I'm coming ya, karena kita udah terbiasa di sini sama orang dengan Josa begitu. Jadi anak-anak harus say it gitu. Atau yes daddy, I'm coming. Nah kemudian waktu anak-anak datang ini harus dipraktis. Dipraktis beberapa hari, berkali-kali dalam satu hari itu, beberapa hari, sampai kita orang tua sudah confidence, mereka itu udah praktis ya, udah tahu apa yang kita minta. Jadi kita praktis respons yang benar dengan respons yang salah. Oke, kalau respons yang salah, when mommy and daddy call, terus Faith atau Orion atau Josiah diam-diam enggak jawab, itu that's not prompt obedience. Seperti itu. Dan kemudian sesudah dipraktis dan kemudian kita berdoa untuk anak-anak supaya bisa obey, kita berdoa dengan anak-anak supaya bisa obey, dan kita berdoa untuk diri kita sebagai orang tua untuk konsisten ya dalam melaksanakan tugas ini. Dan kemudian setelah kita tunggu sebentar ya. Oke, sesudah kita praktis kepada anak-anak, orang tua berdoa bersama anak-anak dan berdoa untuk diri kita sendiri, dan kita kasih waktu kepada anak-anak beberapa hari untuk prompt obedience. Kalau mereka lupa, kita ingatkan. Mereka lupa, kita ingatkan. Jadi itu akan membentuk kebiasaan. Oke. Jadi sesudah beberapa waktu kita orang tua sudah yakin bahwa anak ini sudah mengerti apa itu prompt obedience, apa yang diminta, sudah practice, kemudian kita bilang, oke, sekarang orang tua
sekarang Mami Daddy udah kasih tahu apa yang kami minta, dan Orion, Josiah atau Faith sudah mengerti, sudah tahu itu prompt obedience. Right now, Mami atau Daddy nggak mau ingatkan lagi, tapi mau untuk mereka lakukan sendiri gitu, lakukan sendiri. Jadi mereka itu akan terbentuk kebiasaan yang mana mereka itu nggak selalu depend on somebody else untuk tell them what to do. Oke, jadi kita mau untuk mereka mandiri atau bisa kontrol mereka punya diri. Nanti kita akan belajar mengenai disiplin ya, mengenai disiplin apa yang Ellen White bilang. Jadi mereka akan ada kontrol mereka punya diri sendiri tanpa orang tua harus ingat. Of course, I'm not saying that kita orang tua nggak perlu ingatkan mereka. Kita akan ingatkan mereka, tapi ada waktu yang mana kita harus biarkan anak itu untuk choose for themselves atau memilih untuk mereka sendiri untuk menurut gitu. Jadi jangan selalu oh ini ingat. No, let them biarkan mereka ada waktu untuk mereka choose untuk obey atau enggak. Jadi sesudah kita yakin bahwa mereka sudah ngerti, sudah tahu apa tugasnya, kita kasih tahu bahwa kita nggak akan ingatkan mereka lagi, tetapi sekarang kalau mereka pilih untuk tidak obey atau tidak ada prompt obedience, baru konsekuensinya. Ini ya, yang di kalian lihat sekarang. Baru dia punya konsekuensi untuk tidak menurut dalam secepat mungkin. Apa konsekuensinya? Kita sudah kasih tahu kepada anak-anak apa konsekuensi yang akan berikan. Misalnya kita kasih mereka time out, atau yang ada teman-teman kasih masukan, misalnya kalau Faith dia suka nonton mengenai cerita-cerita di Alkitab atau mungkin cerita-cerita di Great Controversy, jadi ada restriction atau anything yang orang tua mau untuk anak-anak ingat bahwa oh mereka ini lagi didisiplin sama orang tua, lagi time out, lagi restrict anything yang mereka suka, atau kita ingat waktu lalu dikasih ekstra kerja, dan Lali waktu itu tanya apakah itu oke kalau mau disiplin pakai ekstra kerja. Nah, nanti itu jawaban kita untuk saat ini iya. Kita udah dapat dia punya jawaban, tapi nanti kita akan bagikan itu waktu kita belajar khusus untuk mengenai positive and consequence obedience. Tetapi consequence disobedience, positive and negative consequence. Sorry ya, for obedience and disobedience. Oke, tapi kita harus kasih tahu bahwa kalau mereka tidak menurut, ada dia punya konsekuensi dari orang tua. Dan kemudian waktu berjalan hari, waktu mereka tidak menurut prompt obedience right away, ini ya yang kita akan lakukan adalah sebagai orang tua, waktu anak-anak tidak menurut the first time kita panggil mereka, tapi make sure kita tahu mereka dengar kita punya suara, oke? Jadi kita panggil mereka dengan tenang, kemudian bilang sama mereka, okay, remember, let's say kita ya, sama Orion. Remember Orion, when Mommy ask Orion untuk come, and Orion do not come, remember we already practice bahwa kalau Orion do not obey the first time Mommy call, what's gonna happen? Jadi mereka udah tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapat. So far yang kita bikin adalah mereka get time out. So far itu yang kita kasih mereka punya konsekuensi. Kemudian waktu dia kita talk about kepada mereka mengenai konsekuensi, dan kemudian mereka akan remind them of consequence, kita kasih ingat konsekuensi yang akan mereka terima karena mereka punya
disobedience. Oke. Jadi itu dia punya langkah-langkah so far. Ini langkahnya belum selesai, masih ada 2 langkah kalau kita nggak salah. Tetapi sesudah ini yang kita bahas minggu lalu, kita ada bahas mengenai ini yang Lali baca terakhir ya, waktu lalu. Dibilang, bicaralah dengan lembut. Ini ya, yang waktu mereka disobey. Di sini dibilang, kita harus bicara dengan lembut. Jangan ada pertikaian, perselisihan di dalam rumah kita. Ini bukan hanya kita sama anak-anak, tetapi sesama orang tua juga, suami istri. Jangan ada perselisihan, pertikaian di dalam rumah. Suami istri atau kita dengan anak-anak bicara dengan lembut. Jangan pernah meninggikan suara Anda menjadi kasar gitu. Ini dia bilang jangan pernah, atau bahasa Inggris never. Jangan ada suara-suara yang kasar atau suara-suara yang tinggi di dalam rumah kita. Kalau kita mendisiplin anak-anak pun harus bicara dengan lembut. Terus dibilang tetap tenang. Waduh. Singkirkan cari-cari kesalahan dan semua ketidakbenaran. Jadi ini yang yang kita lakukan di dalam rumah kita waktu kita mau mendisiplin anak atau dalam situasi apapun ya. Jangan pernah suara kasar, jangan tinggi, harus bicara dengan lemah lembut. Dan kemudian kita kasih tahu kepada anak-anak bahwa kita ingin membantu mereka mempersiapkan surga yang kudus di mana semuanya damai, di mana tidak ada satu nada tinggi pun terdengar. Jadi kita kasih tahu kepada mereka bahwa kita membantu kamu anak-anak untuk masuk surga. Di surga nggak ada anak-anak yang kasar, nggak ada yang teriak. Kita juga orang tua loh. Kalau ini saya ya, ini teguran untuk saya juga. Buat saya pribadi, bukan saya juga. Kalau kita kasar atau berbicara kasar, teman-teman di surga nggak ada orang-orang yang berbicara kasar, oke? Jadi kita harus mempersiapkan karakter kita di sini untuk selaras dengan orang-orang atau karakter yang ada di surga. Anak-anak juga untuk masuk surga, karakter mereka harus selaras dengan karakter di surga. Oke, jadi dibilang di sini bahwa bersabarlah dengan mereka dalam cobaan mereka yang mungkin terlihat kecil bagi Anda tetapi besar bagi mereka. Kayaknya ini waktu lalu Ebing yang baca. Jadi kita harus sabar karena mungkin untuk orang tua bilang, masa sih cuman mau minta 1 kali panggil nggak bisa, seperti itu ya. Kok prompt obedience nggak bisa? Mungkin bagi kita kecil, tapi mereka itu besar. Jadi kita harus bersabar dalam cobaan mereka, sebagaimana Tuhan juga sabar terhadap saudara dan saya. Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Gimana Tuhan sabar dengan saya, kita juga harus bersabar dengan mereka. Jadi ini kutipan yang kita mau review lagi waktu lalu, bahwa dalam mendisiplin anak-anak pun kita harus sabar, jangan pernah kasar, bicara dengan lemah lembut, saudara-saudara. Dan ini ada satu kutipan yang saya sangat suka, oke? This is one of my favorite quotation dari buku Child Guidance mengenai prompt obedience. Ini kita coba selalu put it in my mind. Karena kalau get tempted melihat anak-anak udah misalnya mereka udah tidak obey orang tua, atau mereka lagi fight one another atau something lah, karakter yang tidak sesuai, ada kecenderungan untuk jadi kesel, get upset seperti itu. Dan kalau kita udah kesal, get upset, marah sama anak-anak, biasanya suara akan tinggi seperti itu ya. Nah, ini kutipan selalu kita baca ulang-ulang sampai saya mau untuk stick in my mind untuk di Mazmur 119 ayat 100 berapa ya? 119 ayat 111 kalau nggak salah, pas 11 dibilang, Thy word I have hid in my heart that I might not sin against thee. Jadi firman Tuhan saya taruh, sembunyikan di dalam hati supaya saya tidak berdosa. Nah, ini kutipan yang
waktu saya baca ini saya bilang, oh man, this is powerful and this is very mengingatkan kita gitu. Kita akan baca di sini ya. Ini nggak ada last week, jadi ini kutipan baru. Dibilang, speak always in a calm, berbicara selalu. Ini selalu ya, always. Kalau never, nggak pernah, jangan pernah. Kalau always, selalu. Ini yang selalu saya akan lakukan adalah saya berbicara di dalam nada yang calm atau tenang, earnest voice, suara yang sungguh-sungguh tapi tenang. Sungguh-sungguh tapi tenang. Di mana tidak ada kesan dari ekspresi marah. Waduh, wow. Jadi kalau saya mau berbicara sama anak-anak, apalagi anak-anak itu akan didisiplin karena mereka tidak obey lah atau anything, atau saya bilang in whatever situation atau condition, speak always in calm, earnest voice. Sungguh-sungguh dan tapi suaranya lembut gitu loh. Jadi gimana ya? Tegas tapi lembut. Dan anak-anak waktu lihat muka kita, mereka itu nggak ketakutan karena kita itu nggak ada kesan ekspresi marah sama sekali gitu. Wow, oh man. Terus ini dia ya yang kita kasih yang warna biru. Kemarahan atau kita murka tidak diperlukan untuk memperoleh prompt obedience, teman-teman. Jadi untuk kita, untuk anak-anak bisa memperoleh prompt obedience, itu kemarahan nggak perlu sama sekali. Jadi apa yang diperlukan? Ini calm and earnest voice. Jadi dengan tenang, tapi suara kita tegas, tapi tenang gitu. Tapi nggak ada nada suara tinggi, nggak kasar. Dan anak-anak waktu lihat muka kita itu tenang. Walaupun mereka tahu mereka sudah melakukan sesuatu hal yang suatu hal yang mereka tahu mereka salah, tapi mereka lihat di raut muka orang tua itu suatu muka yang tenang, tidak marah, suaranya sungguh-sungguh tapi tidak nada tinggi. Dan itulah yang akan membuat anak-anak bisa prompt obedience. Tapi kalau kita udah sebaliknya, sudah sudah bicara kasar, sudah mukanya cemberut sama anak-anak, udah tinggi suaranya, jangan harap anak-anak itu bisa memperoleh prompt obedience, teman-teman. Jadi yang akan mereka lihat dari kalau kita bersikap seperti itu akan menimbulkan rebellion ya, pemberontakan di hati anak-anak. Bisa saja mereka mereka datang ya, tapi di dalam hati mereka itu sangat dongkol, yang mana mereka nggak suka sama orang tua dan akan mereka simpan, satu kali kelak akan meledak dan akan menimbulkan rebellion. Dan kita nggak mau ada anak-anak yang rebel di dalam rumah. Oke, itu so far sampai di sini. Apa ada tambahan atau komentar dari teman-teman mengenai apa yang kita sudah review so far dengan kutipan ini terakhir? Silakan. Iya, Kak. Oh ya, silakan, Wan. Iya, jadi memang sih kalau kita ya, ini kita pribadi ya, maksudnya waktu dengar ini sangat tertegur ya, karena kita tidak luput dari kesalahan ya sebagai ibu. That's right. Yang memang apalagi kalau so capek, so gimana-gimana, terus anak-anak tak menurut gitu. Memang orang Manado bilang mau darah tinggi itu cepat dang, istilahnya mau marah itu akan ini dang. Kadang bukan kadang ya, sering kayak enggak mau, aduh gimana ya supaya ini dang. Jadi akan memang itu daging itu untuk mau bagaimana ke anak itu
akan muncul, no, begitu. Jadi iya begitu, Dang. Jadi kayak ya orang bilang, oh mama itu cerewet apa. Nah, waktu Faith belum terlalu besar, ndak istilahnya kita tenang-tenang, diam-diam, terus lihat-lihat ibu-ibu ya, aduh cerewet, istilahnya lihat anak, aduh coba berdiam dulu, gini. Jadi kayak begitu, Dang. Nanti Faith mulai besar-besar baru kita mulai alami, oh ternyata begini ya. Kalau dibilangin nggak mau gitu, ini yang sebelum belajar ini ya. Jadi kayak ulang-ulang, jadi kayak mau marah apa gitu, Dang. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi maksudnya ya Tuhan kasih tahu ini, no, untuk diingatkan, dan puji Tuhan kita yakin dan percaya masih ada kesempatan gitu untuk merubah pola asuh anak begitu. Jadi karena memang banyak sekali, no, teguran-teguran untuk kita sebagai seorang ibu gitu. Ya, puji Tuhan. No. Thank you. Thank you, Wan. Wanda tahu, I'm just gonna say something. Yang kita share sama orang semua ini, yang kita bagikan, ini teguran big time untuk kita. Makanya kalau mau dipikir ya, sampai kita pikir, ya Tuhan, kayaknya bukan kita orang yang harus bagikan ini bab study gitu loh, karena yang kita bagikan ini adalah kita punya kekurangan sendiri, dan anak-anak tidak obey atau marah atau apa, because kita yang bikin mereka begitu gitu loh. Tapi iya, Kak, sama. jadi, wah man, Lord, I mean, nggak merasa untuk kita mau ada layaklah untuk mau kasih ini Bible study. Untuk ibu-ibu yang kasih Bible study, yang mendidik anak itu, anak-anaknya udah dewasa, sudah berhasil. Jadi buat kita dia istilahnya layaklah untuk berikan, dia sudah menjadi super nanny, kemana-mana train, kemana-mana kasih seminar mengenai family. And for me, baru dengar ini pun udah dipraktekkan pun masih jatuh. Aduh Tuhan, man, makanya kita bilang, aduh ini kutipan ini, let me just memorize and put it in my mind. Ada temptation untuk datang, oh Lord help me. Help me to speak always in calm. Nggak ada marah sama sekali. Ya, silakan Tante Erli. Iya, betul, Kak, betul sekali. Iya, betul, Wan. Gimana, Aunty Erli, silakan. Ya, kalau misalnya kalian yang punya masih anak-anak kecil, masih belum terlambat, juga mau kasih tahu mengenai apa, memang perlunya ada pengetahuan. Jadi kalau enggak, kita kita nggak tahu apa yang kita mau bikin gitu. Jadi puji Tuhan, tapi ini firman Tuhan itu baik, karena seperti pengalaman kami, saya ya tidak ada pengetahuan dulunya. Jadi apa yang kita lihat dari orang tua, ya itulah yang dibikin. Iya, betul. Jadi anak-anak seharusnya orang tua yang jaga, ini dikasih sama grandparent, dikasih sama kita nenek kakeknya gitu. Jadi ya mereka juga membesarkan mereka sebagaimana mereka membesarkan kita. Jadi di alur yang salah lagi dan salah lagi gitu. Memang itu harus di break, harus di cut off gitu pada waktu Nah, jadi betul sekali. Seperti yang Joy bilang tadi, memang betul. Itulah pengalaman kita, karena kita nggak ada pengetahuan, nggak ada apa yang diturunkan orang tua, itulah yang kita bikin. Jadi memang betul, jadinya anak-anak itu rebellion ya. Makanya banyak juga ada orang tua yang mempunyai pelajaran, tetapi padahal orang tuanya kayak pendeta atau apa, mereka kan mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan terus. Tetapi someday mereka besar kok rebellion juga gitu. Nah, itu yang saya pikirkan, kenapa mereka kok sampai
rebellion juga gitu. Tapi karena sudah dididik juga sih dengan orang tua di dalam Tuhan, someday mereka akan bertobat. Maksudnya, dan itulah yang saya nggak mau ngomongin orang lain. Ini aja ngomongin diri saya, yang mana seperti kamu bilang tadi. Jadi itulah yang saya alami karena apa? Mendidik anak-anak saya tanpa pengetahuan dan tidak tahu apa yang harus saya bikin. Dan jadi bikin apa yang, dan juga karena saya punya penyakit ya, ada penyakit jadi main hanger gitu, main pukul kalau anak itu nakal. Tapi sebenarnya saya nggak lihat anak saya terlalu nakal sih dulu itu. Cuman sayanya yang tidak tahu mendidik mereka sebagaimana yang Joy tadi ada kasih pelajarannya gitu aja. Iya. Dan ya jadi mereka itu mencari keluar gitu. Iya, betul. Okay, thank you Joy. Iya, betul. Thank you Auntie Erli. Jadi first of all kita mau bilang Auntie Erli, Tuhan itu dalam bisnis untuk saving children dan semua ya, I'm not saying only children, semua orang. Dan kita mengerti, Tuhan juga tahu kok orang punya keadaan bagaimana. And kalau orang tua sudah gagal in the past, nggak ada kata terlambat. Ada nanti kita akan kasih nanti in the future untuk bagaimana kalau let's say ada udah gagal in the past, what we should do. Tapi walaupun kita belum sampai ke situ, tetap apa yang orang belajar sekarang ini apply kepada anak-anak kita pun yang sudah besar, atau kepada suami dengan istri, atau di dalam keluarga kita kepada siapa saja gitu. It's not necessary hanya untuk orang tua dengan anak seperti itu. Dan kita mau kasih komentar. Dan kita juga Auntie Erli, saya sendiri adalah saya tidak dibesarkan dengan orang tua yang mempunyai edukasi, atau Lali ada di sini ya, Lali bisa Lali bisa tes bisa apa yang kita bilang itu betul gitu. Jadi kita dibesarkan dari orang tua atau keluarga yang far from perfect, oke? Dan kita dibesarkan dari keluarga yang tadi Tante Erli, apa yang orang tua berikan kepada saya kasih kepada anak-anak saya. Karena hanya istilahnya itu yang cara orang tua membesarkan saya, itulah saya membesarkan kepada anak-anak saya. Dan waktu saya punya mama di sini, bagaimana dia deal dengan orang dengan Yosaya, kita bilang, lo kok sama gitu loh kita deal dengan orang dengan Yosaya seperti kita punya mama, karena kita pikir di mana saya dapat karakter itu ya dari orang tua lah seperti itu ya. Dan kemudian apa namanya yang tadi Tante Erli bilang, itu harus diputuskan gitu. Betul, waktu saya belajar pelajaran ini dan mau bagikan kepada teman-teman, dan ini baru sedikit dari begitu banyak sekali yang akan kita pelajari. Dan saya bilang, Tuhan, ini harusnya orang Advent ini yang kasih tahu gitu loh. Istilahnya harusnya dalam setiap keluarga rumah tangga Advent ini tahu ini pelajaran dan praktekkan gitu. Dan kenyataan hidup di dalam saya punya kehidupan pribadi yang saya lihat ini, aduh, oh man, you know, it's just become a burden sama kita, merasa sedih, merasa kayak kok bisa nggak istilahnya, kalaupun ada orang tua, oke, atau keluarga yang harmonis itu hanya sedikit sekali. Dari dalam satu gereja itu saya bisa hitung dengan jari mungkin yang betul-betul mengikuti akan perintah Tuhan mengenai keluarga dan anak-anak. Justru malah di dalam keluarga orang Advent banyak sekali anak-anak yang rebel gitu. Nah, yang tadi Tante Eli bilang, oh dia misalnya keluarga pendeta tapi anaknya rebel. Well, we don't know bagaimana pendeta itu atau siapa saja yang train anak-anaknya dari kecil, kita nggak tahu. Tapi kalau kita betul-betul train anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ada janji Tuhan nggak akan seperti itu anak-anak. Kalaupun ada something yang mereka keluar jalur sedikit, mereka akan balik gitu. Karena itu janji Tuhan, train up the child in the way they should go.
dan mereka nggak akan depart dari way itu, dari jalan itu. Jadi banyak janji-janji di Alkitab dan banyak kutipan di Alkitab, if you do this, you're gonna be success. If you do this, nggak akan gini-gini. Jadi ada cause and effect, ada penyebab, ada sebab dan akibat. Kalau kita sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan, betul memang untuk kita lakukan dengan pertolongan Tuhan, itu dari semua testimoni yang kita dengar dari ibu-ibu yang mengikuti ini, at least, nggak ada anak-anak yang rebel, semuanya manis-manis. So I was like, man, maksudnya I cannot wait untuk anak-anaknya bisa seperti anak-anak yang mereka ya. Of course mereka itu bukan standar untuk kita, firman Tuhan standar, tapi enak sekali gitu loh dengar testimoni anak-anak yang prompt obedience, anak-anak yang lembut, anak-anak yang aduh. And I was like, man, anak-anak seperti inilah yang akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yang akan memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga nanti. Dan bukankah itu kita sebagai orang tua, bukankah itu keinginan kita sebagai orang tua, dan juga keinginan kita kepada anak-anak kita ya. Jadi hang in there, banyak berdoa, minta Tuhan untuk kasih kebijaksanaan kepada kita dengan anak-anak kecil atau anak-anak sudah besar. Tuhan pasti akan buka jalan. God never fail. Dia akan kasih jalan keluar asal kita minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih solusi untuk apa yang kita lakukan. Oke, anyway, sampai di sini mungkin ada teman-teman lagi yang mau kasih tambahan sebelum kita maju. Oke ya, kalau sudah enggak ada, kita maju. Sorry. Oh iya, Ada lagi. Ya, absolutely. Go ahead, Wan. Kita mau kesaksian. Oke, go ahead. Jadi, yes. Jadi puji Tuhan Dang, semua kan kata ada progres ya. Dan sejak kita dengar yang mengenai kalau obedience panggil pertama itu harus datang. Nah itu kita berdoa ke Tuhan dan kita minta. Dan kita educate faith dulu waktu pas tahu educate. Oh kenapa? Jadi kita jelaskan kan bisa komunikasi kan jadi enak jadi kita jelaskan kenapa jadi sebenarnya ini untuk melatih faith supaya dengar suara pertama gitu kan. Nah dia kan anak ini kan suka sekali membaca jadi ya puji Tuhan ya dia suka sekali baca mungkin karena hamil juga kita suka baca-baca buat kan jadi mungkin dia jadi suka baca juga dari situ. Jadi apa aja buku kita kasih, dia suka dan dengan senang hati dan sering sekali dia baca-baca tanpa kita suruh gitu. Jadi selain dia juga sudah baca, jadi pas mau sharing dia ngerti. Oh iya Mami, Faith juga suka baca di sini. Malah dia yang sharing di situ. Kadang kita lupa dia kasih ingat gitu. Dan, iya jadi kita jelaskan. Oh iya orang kan tujuannya ini. Jadi kita jelaskan dan kenapa harus dipanggil pertama itu, karena itu kan kita juga harus belajar suara pertama. Jadi kalau di hati Faith dengar lurus, jangan bohong, suara pertama yang bilang begitu, dengar Jo itu, kita bilang. Karena nanti nggak akan lagi ada suara itu selanjutnya, kita bilang. Nah itu juga dengan orang tua, kita jelaskan kenapa kita harus obedience, karena itu juga melatih selain attitude juga gitu kan, apa semualah kita jelasin lah. Dan akhirnya dia mengerti puji Tuhan dan kita praktekkan terus. Jadi pas kita panggil sekali kita nak mau panggil lagi dia kedua kali kecuali dia nak dengar ya, dia nak dengar mungkin dia lagi ada di muka jalan lagi lihat-lihat sore-sore gitu. Di sini kan sepi jadi enggak apa-apa anak-anak di halaman sih, cuman maksudnya itu. Jadi kalau kita panggil sekali, kalau kecuali dia nak dengar baru kita mau panggil lagi Nah kalau dia dengar dia pasti jawab dan dia datang. Jadi ada puji Tuhan dia. Jadi tapi selalu diulang-ulang juga gitu. Tetap juga kadang dia awal-awal sih masih kayak kadang suka lupa begitu. Tapi kita ulang-ulang terus, ulang-ulang. Dan akhirnya begitu kita panggil dan dia cuma sekali dia jawab, berarti dia dengar. Dan dia datang gitu. Walaupun
dia, oh iya mami, langsung datang gitu. Nggak perlu lagi ke sini, nggak perlu lagi Ya, dikasih ya, tahu kalau ya, ya, panggil berarti harus ke sini gitu. Itu ya, sih ya. yang kita Wah, jadi praktekkan. enak sekali dengannya, Wan. Iya, puji Tuhan. Jadi aduh, Tuhan. dan ya terus harus dilatih-latih Iya, terus ya, gitu. pastinya. Itu step awal gitu. Iya, betul, betul, betul. Iya, gitu. Wow. Thank you, Wan. Thank you. Thank you, Wan. Ya, betul Iya, ya. puji I mean, you know what? Tadi sebelum kasih babas tadi, kita sempat berpikir, you know what? After ini lesson, kita mau pingin challenge gitu loh. Misalnya Wanda atau kita tahu Faith anaknya obey. Dan Kak Opin sama Lini, cuman Kak Opin nggak join. Atau iya kalau Ebing kan suka share sama Claire, dia memang obey gitu loh. Tapi kita pingin kayak apa yang orang belajar ini ada feedback atau apa kira-kira istilahnya orang sudah terapkan dan gimana dia punya hasil gitu. Karena waktu ibu yang kasih ini seminar gitu mengenai orang tua, jadi di conference itu, Michigan Conference, mereka minta untuk ada apa namanya, kayak ada satu misalnya apa yang orang tua harus bikin gitu ya, ditulis di kutipan Ellen White, Alkitab kayak gitu-gitu. Terus mereka diskusi Friday night begitu, and then the next Friday night begitu kembali dengan report gitu, you know what I'm saying? Jadi kayak report apa yang kita bikin minggu ini dan reportnya itu, jadi setiap minggu begitu. And I was like, wow, that's wonderful ya gitu. Jadi kita punya keinginan adalah orang semua sama-sama saling menguatkan dalam journey untuk anak-anak. Jangan, don't worry, anak-anak yang besar, anak-anak yang kecil, semua ada dia punya, ada yang Tuhan mau berikan untuk kita, dan kita mau ada dia punya feedback ya, apa yang bagaimana hasilnya atau apa yang masih kurang kira-kira. Jadi saling mengisi satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan Wanda sudah kasih kesaksian dan kita punya kesaksian sendiri, kita bisa lihat di anak-anak kita sendiri juga. Sudah mulai buah-buahnya sudah ada. Apalagi Orion. Orion paling get it ya. Kalau kita panggil satu kali sama dia langsung yes mami, dia datang gitu loh. Josiah juga kita udah mulai lihat ada perubahan besar dalam Josiah. Tapi sometimes dia nggak suka bilang yes mami. Misalnya saya panggil Josiah come here, dia bilang oke. Okay. Kita bilang Josiah oke, that's good you come, but would you please say yes mami I'm coming, lebih enak dengannya. Dan itu prinsip Alkitab waktu Tuhan panggil Samuel, dia bilang I'm nanti at the end ada ayat itu ya, I'm coming gitu. Jadi ada respons dari anak-anak. Cuman the fact that dia bilang okay, udah I know dia listening and dia datang begitu. Enggak terlalu for me, enggak terlalu fokus sih, maksudnya enggak terlalu penting sebagaimana apa yang mereka harus jawab. At least mereka listen dan mereka datang. Cuman mungkin that's my personal choice untuk mereka bilang yes mami I'm coming atau yes daddy I'm coming. Kalau orang yes mami ya Josiah okay. But anyway, but praise the Lord, mereka udah ada prompt obedience. Kemudian kalau ada satu saat di mana kita lihat, aduh prompt obedience-nya ini udah mulai apakah mereka nggak ngerti kita bilang atau apa. Contoh misalnya ya, kita kasih contoh, orang suka pergi ke park untuk main sepeda gitu sama anak-anak. Nah tahulah kalau anak-anak sudah main apa, they don't wanna go home karena udah keasikan main. Tapi ada waktu main ya kan, jadi pas udah mau pulang, karena di rumah mereka prompt obedience, Pak di park saya panggil Josiah, Orion, Mami's gonna go home, okay? Let's go home gitu. Mereka ikut gitu. Tapi ada satu jalan kita harus menyeberang jalan untuk pulang di rumah. Pas menyeberang jalan, mereka nggak berdiri dengan kita untuk menyeberang jalan, mereka muter di tempat yang lain. And I already call, Orion, Josiah, let's go, come with mommy. Mommy's gonna go home begitu. Mereka putar lagi. I was like, oh man, this is not from obedience.
I was like, jadi udah beberapa kali saya perhatikan begitu. Tapi di rumah kita bilang, alright Josiah, when mommy call you one time in the park to go home, please come with mommy, okay? Alright, and Josiah, when mommy panggil, alright, Josiah go over there, Josiah go over there. No, you have to come with mommy, begitu. Tapi waktu saya lihat Josiah punya mata, kita ada feeling dia itu nggak terlalu ngerti gitu apa yang kita bilang. Kita, oh no, ini harus di-train gitu. Remember, train atau practice. Okay, so I was like, okay Lord, I know mereka nggak prompt obedience waktu di park. Kita harus practice kayaknya ini, harus di-train anak-anak. Okay, yang kita bikin, okay, Orange Josiah, let's say we are in the park. Okay, let's say in the park, Orange dan Josiah lagi bicycle. Sekarang Orange dan Josiah pergi di kamar. Orion dulu, and then Josiah. When mommy said, Orion, come here, we gonna go home. What you gonna say? Yes, mommy, I'm coming. Okay, mereka ke kamar. Yes, mommy, I'm coming. I give hug. Oh, good job, Orion. That's what you're gonna say. And then no, Josiah. Pertama dia bilang, okay. Like, no, Josiah say, yes, mommy, I'm coming. Okay, yes, mommy, I'm coming. You know, oh, good job. Practice satu hari itu berapa kali kita practice. Okay, kita di park. When mommy say, let's go home. What you gonna say? Yes, mommy, I'm coming. And you know what? Praise the Lord. Tadi pagi kita pergi ke park sama mereka. Sebelum ke park kita sudah bilang, remember di park when mommy said, Orion, let's go home. What you gonna say? Yes, mommy. Okay, Josiah, when mommy said, let's go home, Josiah, what you gonna say? Yes, mommy, I'm coming. Karena mereka suka main di sebelah sana, kita sama junior suka stroller di sebelah di sini, but I can see them gitu. Pas tadi di park kita sudah praktis sama mereka, mereka understand apa yang kita bilang. Kita panggil, Orion, Josiah, let's go home. Oke, mami, Josiah. Oke, mami. Waktu kita sudah berdiri di depan jalan, mau menyeberang jalan, guess what? Mereka nggak pergi ke sana, they just stay in, just stand with me, Orion, stand with me. And I said, okay, just wait. Lihat kanan kiri, watch for the car. Kalau udah nggak ada car, then we gonna go. Setiap hari kita, kalau nggak ada car, go. Kalau nggak ada car, go. Begitu. Jadi mereka sebelum menyeberang jalan, mereka lihat kanan kiri, nggak ada car, go. Tapi mereka nggak pernah menyeberang jalan sendiri, harus ada orang tua. Tapi sesudah mereka main yang kita udah train, habis di park kalau mami bilang go home, kalau itu mami call go home, you gotta come and go home. Jadi waktu di park itu kita panggil mereka mau go home, mereka langsung obey right away, nggak kemana-mana. I was like, oh man, ternyata selama ini kita assume karena mereka di rumah prompt obedience, kita assume di mana-mana mereka akan prompt obedience. Ternyata nggak seperti itu case-nya. Istilahnya mungkin di rumah, oh oke. Tapi di park mungkin mereka pikir different story. Jadi dimanapun, jadi langsung itu jadi pelajaran untuk kita bahwa di rumah untuk prompt obedience di train, practice. Mau ke gereja, mau ke park, mau ke toko, mau ke kebun, mau ke mana-mana pun, kecuali teman-teman lihat enggak ada problem ya mereka di mana-mana, oh they already know prompt obedience. Tapi in my experience ternyata Josiah nggak ngerti begitu. Kalau di luar kayaknya buat dia mungkin dia punya pikiran mungkin it's different story gitu. Jadi pas di park kita tahu dia nggak prompt obedience, di rumah kita kasih tahu. Josiah nggak obey mami right away when mami call. Jadi kita kasih tahu, practice. Dan kalaupun mereka istilahnya nggak prompt obedience untuk pertama kali kita udah praktis, kita akan remind them sampai mereka really understand. Waktu mereka sudah betul-betul understand dan waktu mereka disobey, disitulah baru kita kasih negative consequence atau ada punishment gitu. Jadi pelajaran apapun yang kita bikin, anything apa yang kita mau, anak-anak kita mau bikin, practice, itu yang kita mau bilang.
train sampai kita orang tua ngerti, okay, they understand very well, they know what they're doing, udah dipraktis berapa hari, kita lihat udah ada habit, then kita back up. Okay, kita back up, let them choose what they want gitu. Disobey, ada punishment. Obedience, ada positive consequence, ada hug, ada say thank you, ada nanti kita belajar khusus ya itu, tapi itu yang kita lakukan. Anything kita lihat sesuatu di anak-anak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, I have to tell them harus dipraktis, practice. Dan mereka sudah tahu, jadi apa yang mereka orang tua minta sama mereka, baru kalau mereka disobey, dan negative consequence. Kayak begitu ya, dan selalu konsisten terus orang tua. Jangan pernah hari ini from obedience, besok enggak, lusa no, always continue, karena Tuhan sama kita itu God never change. Orang tua, apapun kita punya perkataan, the law, the word harus jadi the rule atau law in the house. Oke, kita bilang A, harus jadi A. Dan kalau kita suruh mereka sesuatu, mereka datang, kita suruh sesuatu, misalnya sapu atau orain vakum. Kita harus kasih tahu exactly what to do, dari mana mau vakum, vakumnya seperti apa, bersihnya, harus dipraktis, di-train, sampai mereka bisa bikin sendiri gitu, dan kita harus lihat, oh kalau ada sesuatu yang kurang, kita kasih tahu. Practice. You know, I cannot emphasize enough itu untuk practice. Harus di-train terus. Apa yang kita orang tua expect dari anak? Train, kasih tahu. Ini bukan hanya anak-anak. Waktu kita dengar seminar ini, yang ibu ini kan ada di rumah mereka itu ada rebellious teenager kan yang mereka ambil, yang mereka train. Ada yang drug, ada yang sudah hamil, ada yang suka satanic worship. Dia punya cara train kepada mereka itu, ini seperti anak kecil mereka train ya, istilahnya harus dipraktis, obedience, prayer, study, obedience, pray, study. Jadi gitu, apa yang Tuhan minta, ini bikin, jadi seperti harus ditrain lagi mereka, karena dari kecil mereka tidak ditrain. They don't know how to obey, they don't know how to submit kepada orang tua. Makanya mereka jadi rebellious teenager gitu. Jadi yang kita lakukan kepada anak-anak, practice orang tua. Karena kita juga lihat di anak-anak kita, kalau kita memang practice terus, mereka jadi apa ya, kayak jadi second nature gitu. Practice. Orion, come here. Yes, mami, udah jadi second nature, dan telinga mereka itu udah dilatih, di-train untuk dengar satu kali orang tua datang, mereka akan datang. Gitu. Anyway, thanks for sharing one, dan itu just my experience, dan kita ingin emphasize lagi. Oke, ada lagi? Iya Kak, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan Wan, puji Tuhan ya. To God be the glory, man. Oh, God is good. Kalau nggak ada ini, kita nggak tahu saya punya anak-anak mau jadi apa. Saya udah stres, udah teriak-teriak, udah pas ada firman Tuhan ini. One more thing. Kita share. Kalau kita, this is my own experience ya. Kalau kita hari itu didik anak-anak dengan emosi, udah marah-marah, udah misalnya panis mereka pun sudah dengan emosi, anak-anak itu jadi kesel sama saya, jadi marah-marah, sifat mereka akan jadi marah juga, dan at the end of day, kita mau bilang, kita itu capeknya minta ampun. Udah capek di rumah, kerja di rumah, tapi yang bikin kita capek itu kayak drain out, kayak baterai, semua habis baterai itu, kita tahu itu di mental gitu. Karena udah emosi, udah kesel, udah marah, jadi capek gitu. Tapi kalau di dalam satu hari itu, anak-anak kita didik dengan suara yang lembut, yang ini ya, nggak marah, anak-anak obey, apa semua. Aduh, biarpun kita capek secara fisik, tapi kita punya hati itu penuh kedamaian dan penuh sukacita yang nobody can give it to me. Kita langsung ingat yang Yesus bilang, come unto me,
kamu yang berbeban berat. I will give you rest. Betul teman-teman. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita lihat ada sesuatu dan Lord help me. Lord help me. Help me Lord. Kita ini udah mau marah ini, help me to not to ndak kasar, ndak tinggikan nada, calm. Help me. Kita punya kita punya raut muka, cara bicara, memandang mereka langsung jadi beda, langsung jadi calm, and then when I talk to them, mereka lebih senang, ada lebih prompt obedience, ada lebih, pokoknya suasana rumah itu beda. And at the end of day, aduh, ini kelegaan, ini damai itu over jadi kayak gimana ya? Tapi kalau on the other side of the story, jadi kita bilang, Lord, now itu Matthew 11 ayat 29 kalau nggak salah itu ayat. Itu kita bisa ngerti di dalam, ini kita punya pengalaman sendiri dalam didik anak. Come unto me, learn of me, meek and lowly. Saya rendah hati, lemah lembut. Ini Tuhan mau ajar kita untuk begitu, and I will give you rest. Wow. And at the end of the day, oh man, now I understand. Istilahnya bisa tahu dalam praktek apa itu Tuhan bilang yang come unto me. I will give you rest. Yes, it's so peaceful waktu lihat anak-anak peaceful, anak-anak obey, waktu mereka disobey kita calm, panisnya pun calm, semuanya tenang. Aduh, wow, it's just heaven on earth. Tapi kalau on the other side of the story, kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kita lebih mengikuti emosi. I'm telling you, ini mental sakit, capek sampai, waduh, memang betul-betul ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan terus. Dan ini bad habitnya kita juga take times untuk change. Kita tahu ya, kita punya karakter gimana, dan kita juga dalam mendidik anak-anak, Tuhan sebenarnya lagi mendidik kita sendiri pribadi untuk tetap tenang, calm. Seperti itu. Mendidik saya juga untuk, excuse me. Mendidik saya juga orang tua untuk prompt obedience, untuk mendidik anak-anak menjadi seperti ini, saya juga seperti itu gitu ya. Jadi it really a great blessing untuk kita personal. Karena kita punya background dari orang tua yang I don't blame my parents, okay? Kita nggak mau talk bad about them. I know mereka melakukan apa yang mereka tahu yang terbaik, tapi unfortunately yang mereka tahu terbaik itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sampai menghasilkan kita pribadi yang banyak sekali kekurangan, dan Tuhan merubah kekurangan kita dengan melihat karakter anak-anak. Saya jadi malu. Dari mana ini? Dari from me gitu. Oh man, ditegur terus ya, dan puji Tuhan dapat pekabaran ini. Dan Lord, I know the solution right now, and please help me untuk follow Tuhan punya jalan Tuhan, dan I know you can change me and you can change my children. Oke, anyway, kita lanjut. Oke, ini kutipan yang Lali baca waktu lalu, yang terakhir. Biarlah ayah dan ibu mengingat bahwa mereka sendiri juga adalah anak-anak yang sudah dewasa. Meskipun terang besar telah menyinari jalan mereka dan mereka telah memiliki pengalaman yang panjang, namun betapa mudahnya mereka tergerak untuk iri, dengki, dan berprasangka jahat. Karena kekeliruan dan kesalahan mereka sendiri, mereka harus belajar ya, learn, untuk bersikap lembut terhadap anak-anak mereka yang bersalah. Aduh teman-teman, jadi ini ya, dibilang di sini, sedangkan kita orang tua yang sudah dewasa, sudah punya terang besar, asipun kita mudah untuk iri hati, dengki, berprasangka jahat. Coba kita balikan itu kepada anak-anak. Misalnya mereka sudah di-train, mereka sudah kasih tahu, semua mereka terang, mereka sudah tahu. Dan kemudian mereka berbuat salah. Tetap kita harus apa? Bersikap lemah lembut terhadap anak-anak yang berbuat salah gitu. Jadi jangan pernah kita selalu diulang-ulang ini ya, selalu diulang-ulang. Kita pun juga adalah anak-anak yang sudah dewasa. Kita pun juga sometimes
atau most of the time disobey sama Tuhan, rebel sama Tuhan. Kemudian kita lihat anak-anak, kita langsung marah-marah, kita langsung punish mereka dengan marah. No, sebagaimana Tuhan masih have compassion sama kita, bukan masih, Tuhan tetap ada compassion karena itu karakter Tuhan, panjang sabar, bersikap lembut kepada kita, itu pun harus menjadi bagian kita dalam mendidik anak-anak ya. Oke, kita lanjut karena ini sudah dibahas waktu lalu. Nanti teman-teman juga kita minta akan kasih komen ya nanti sesudah baca ini. Oke, kita baca ini ya. Anda mungkin terkadang merasa kesal karena anak-anak Anda bertentangan dengan apa yang Anda katakan kepada mereka. Betul kan? Kita kesel. Oh, dibikin ini malah yang bikin ini. Jadi kita kesel karena apa yang kita katakan bertentangan dengan apa yang mereka lakukan gitu atau tidak obey. Kita kesal. Terus Ellen White tanya, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda berkali-kali melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan? Jadi kalau saya udah mulai kesal sama anak-anak, saya harus stop dulu dan berpikir. Tuhan tanya, oke, Joy, udah berapa kali kamu bertentangan dengan apa yang saya bilang sama kamu? Udah berapa kali? Jadi istri saya bilang, oh Tuhan banyak sekali. Oke. Apakah saya teriak-teriak sama kamu? Of course ya Tuhan nggak teriak-teriak, tapi kalau kita mengerti karakter Tuhan, udah panjang sabar. Kalaupun ada hukuman yang Dia berikan itu, Tuhan sudah pilih hukuman yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kita juga dengan anak-anak kita, udah anak-anak bertentangan dengan kita apa yang kita bilang, tapi kita nggak bisa kesal, kita nggak bisa marah, harus dengan muka yang tenang, dengan nada yang lembut, jangan pernah kasar, always speak in calm, jangan nada tinggi. Man, itu kalau orang udah kesal terus harus bicara lembut, nada, oh wow, itu namanya orang itu sudah bisa kontrol dirinya sendiri dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita kesal, marah, mengikuti kita punya emosi, we cannot control ourselves. Kalau kita nggak bisa kontrol ourselves, jangan harapkan anak-anak kita bisa kontrol diri mereka sendiri. Karena mereka akan mengambil sikap kita, akan menjadi, mereka akan contoh orang tua. Misalnya orang tua suka berantem, orang tua suka marah-marah. Anak-anak akan contoh itu untuk menjadi bagian dari kebiasaan mereka ya. Jadi jangan pernah kita kesal, jangan pernah kita marah. We need to have compassion. Kita harus ada rasa kasihan, panjang sabar. Iya, kita orang semua kan manusia. Saya juga banyak kesalahan, anak-anak juga banyak kesalahan. Kita compassion sama mereka, dan kalaupun hukum mereka itu karena kita sayang dan mau untuk mereka betul-betul mengerti akan yang mana mami hukum bukan gara-gara mami mau bikin ini, tapi karena untuk kebaikan mereka gitu. Jadi cara kita itu akan berbeda, karena yang setahu kita, kalau kata namanya menghukum anak-anak atau disiplin, semua kita punya pikiran ke negatif kan, selalu dicambuk lah, tapi ya betul rotan pengajaran, tapi apakah kita mengikuti cara Tuhan untuk memberikan rotan dan pengajaran? Apakah kita mengikuti cara Tuhan untuk panis anak kita? Mungkin kita panis ya, tapi cara Tuhan enggak gitu ya. Dan saya juga mengalami hal seperti itu. Gitu. Tapi puji Tuhan dengan counsels ini yang Tuhan berikan, aduh, it just really change the way orang panis, the way orang bicara, the way orang kasih perintah, the way kita deal dengan anak-anak. Tuhan memang betul-betul merombak gitu. Dan itu pun belum dalam tahap yang standar Tuhan ya, masih terus bertumbuh dengan terang yang Tuhan kasih, praktek, bertumbuh, belajar, berdoa, Tuhan tolong belajar seperti itu sampai karakter orang tua dirubah dan karakter anak-anak. Oke, ada tambahan di sini teman-teman? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Jadi ini ada
prinsip-prinsip yang kita sudah tahu ini yang dalam mendidik anak-anak ya. Dibilang di sini, kita tahu kutipan ini kan. Only by love is love awakened. Ingat ya prinsip ini, oke? Dalam mendidik anak-anak, ini prinsipnya juga. Ini prinsip Tuhan kepada manusia, dan ini juga prinsip orang tua kepada anak. Ingat, dengan cinta, cinta akan dibangkitkan. Anak-anak akan merasakan gitu. Roh kita itu apa? Kesal, marah, atau cinta. Kalau mereka merasakan orang tua itu si cinta sama saya, orang tua saya peduli sama saya, orang tua tidak semena-mena terhadap saya. Jadi akan ada kita itu akan menimbulkan rasa cinta. Orang tua berbicara dengan lemah lembut, tidak pernah teriak, tidak pernah kasar. Menghukum dengan penuh kasih sayang. Itu akan membangkitkan cinta, dan dengan cinta, hanya dengan cinta dibangkitkan. Atau kita ganti kata, only by hate is hate awakened. Kalau kita mendidik anak kita dengan penuh kebencian, akan membangkitkan kebencian di hati anak-anak. Oke? Only by you feel it in the blank, itu akan membangkitkan dalam diri anak-anak. Dengan marah, angry akan awaken. Dengan love awaken. Dengan patient. Jadi di Galatia 6 ayat 7, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita tabur cinta, kita akan tuai cinta. Ini juga kepada suami istri ya, bukan hanya kepada anak-anak. Atau dengan teman-teman kita, dengan siapa saja. Apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Kita tabur cinta kepada orang lain, kita akan tuai cinta. Kita tabur, jadi itu semua, ini prinsip-prinsip Alkitab, saudara-saudara. Dan untuk prompt obedience, Tuhan sudah kasih satu prinsip di Alkitab. Yohanes 14 ayat 15. If you love me, keep my commandments. Kalau kamu mencintai, jadi untuk yang mendorong kita untuk keep God's commandment adalah cinta, ini kan. Untuk anak-anak bisa mau keep parents punya commandment, love. Waduh, jadi ini love, ini apa? Kalau kita nggak punya kasih Tuhan, kita nggak bisa kasih itu kepada anak-anak. You cannot give something that you don't have. Kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya. Itulah sebabnya kita nggak bisa kasih karakter Tuhan kalau saya sendiri nggak ada karakter Tuhan gitu. Mau anak kecil, mau anak besar sama prinsipnya. Jadi yang kita perlu adalah Tuhan punya karakter itu apa sih? Apa sih yang Tuhan mau kita sebagai orang tua? Itu dia ya. Jadi karakter Tuhan penuh cinta, penuh keadilan, panjang sabar. Itu pun yang kita manifestasi kepada anak-anak, membangkitkan cinta kepada anak-anak. Guess what? They're gonna keep, akan ikut setiap perintah-perintah yang diberikan kepada orang tua. Oke? Ada tambahan teman-teman di sini? Oke, mungkin belum ada. Kita lanjut ya. Oke. Hopefully kita bisa selesaikan ya. Jadi kan bagaimana ini udah mau langkah terakhir, oke? Jadi itu tadi hanya tambahan kutipan Ellen White dan ayat-ayat Alkitab yang kita kasih sebagai prinsip-prinsip. Dan sekarang ini kita sudah kasih tahu ya kepada teman-teman, tapi kita akan itu bilang lagi. Jadi pas sesudah mereka disobey, ada konsekuensi yang kita lakukan kepada mereka atau disiplin. Nah sekarang orang tua, be consistent, oke? Jadi dari langkah-langkah pertama yang kita sudah bikin sampai yang terakhir itu, be consistent, terus menerus. Jangan orang tua. Kalau kita punya anak-anak mau prompt obedience, itu tergantung dari saudara dan saya. Konsisten atau enggak? Harus. Jangan pernah nggak konsisten, oke? Kalau kita nggak konsisten, udah fail, big F, fail kalau kita nggak konsisten. Karena anak-anak akan lihat
Oh, kalau begini mama nggak akan tuntut prom obedience. Oh, jadi mereka akan pilih-pilih. Oh, kalau ini bisa prom obedience, kalau ini nggak prom obedience. Jadi suara Tuhan datang. Oke, kalau ini saya bisa turut, ini saya nggak bisa turut. Bisa lihat dia punya cause and effect. Jadi konsisten. Jangan kita jatuh kembali kepada kita punya kebiasaan lama yang oke, mami hitung 1, 2, 3. No, please. Atau teriak atau ancam mereka untuk datang. No, the old habit is past already. Semua sekarang new habit yang baru. Jangan pernah kembali ke old habit kita dengan berteriak atau ancam. Kalau nak datang mendapat kuti, kalau nak datang dapat pukul. Hitung sampai 3, kalau nak datang no. Panggil 1 kali datang dengan suara yang of course, kalau dari jauh kita harus panggil kan, tapi bukan dengan marah-marah ya, atau dengan suara kasar. Harus dengan bicara dengan lemah lembut. Kalau memang harus panggil dari jauh, kita harus panggil. Tapi mereka tahu cara kita memanggil, nada kita panggil itu bukan dengan marah. Oke? Dengan suara yang sungguh-sungguh, calm, penuh kasih. Itu ya, itu yang diulang-ulang untuk orang tua supaya anak-anaknya bisa obey. Be consistent. Oke? Terus ini dia. Nah, kalau kita lagi busy misalnya, extra busy time. And for some reason kita kedapatan bahwa kita itu sudah kembali lagi ke habit yang kasih giving order more than once atau teriak kepada anak-anak untuk obey atau untuk listen. Ask for forgiveness kepada Tuhan dan kembali lagi bilang kepada anak-anak and do it again, the first step. Balik lagi, kembali lagi. Jadi saudara teman-teman ingat kalau kita jatuh, ask for forgiveness, do it again. Ask for forgiveness, do it again. Amsal 24 ayat 16, orang yang benar jatuh 7 kali tapi dia akan bangkit. Waduh, jadi jadi kalaupun kita jatuh, ask for forgiveness, Tuhan, I'm sorry, kita extra busy, atau kita extra tired, kecapean, atau kalau kita whatever lah, you feel it in the bank. Ini kita taruh ya, kalau busy, extra tired, atau nggak fokus lah, atau lagi berantem sama suami atau istri, atau lagi nggak mood untuk bikin itu. Oh, we need to ask for forgiveness sama Tuhan kepada anak-anak. Oh, I'm sorry, mami nggak from obedience. We just gonna do it, okay? Practice, do it again. Man, kita jatuh bangkit lagi, okay? That's just prinsip. Jangan pernah kita discourage, jangan aduh ini udah jatuh, sudahlah forget it. No. Jatuh bangkit lagi. Don't say forget about it. Karena ini kutipan di bawah ini ya. Ini dia. Never. Jangan pernah orang tua menjadi apa ini? Weary. Aduh, menjadi letih, menjadi lesu, menjadi capek, menjadi impatient, tidak sabar, atau menjadi kesal di dalam pekerjaan mereka. Teman-teman, jangan pernah capek, oke? Please hang in there. I know kita tahu kecapean kita tahu struggle kita, but please, hang in there. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Mungkin belum saat ini kita lihat buahnya, percaya akan satu kali kelak kita akan lihat. But hang in there. Jangan pernah capek, letih, jangan pernah tidak sabar atau kesal. Mereka atau orang tua harus lebih dekat kepada anak-anak dan kepada Tuhan. 2 hal. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada anak-anak kita dan kepada Tuhan. Ambil hati mereka, win their heart. Menangkan hati anak-anak kita. Tunjukkan kepada mereka that we care for them, we love them. Bukan tunjukkan, yes, kita cinta dan sayang kepada mereka, oke? Terus dia bilang, ini ya, ini kutipan teman-teman, coba pay attention because this is powerful promise. Waktu saya baca ini, saya bilang, Lord,
I'm gonna claim this promise, okay? Oke, coba lihat ya. Kalau orang tua bekerja dengan sabar dan cinta, berusaha keras untuk menolong anak-anak mereka untuk mencapai standar yang paling tinggi dari kemurnian and modesty. Modesty itu apa ya? Boleh teman-teman bisa help me? They will succeed. Okay, let me check the word. Kita nggak mau translate yang salah. Modesty. Oh ya, that's what I thought. Kesopanan atau kerendahan hati atau kesederhanaan. Kita ulang ya. Kalau orang tua bekerja dengan sabar dan cinta, oke, dua ini, sabar, cinta, berusaha keras untuk menolong kita punya anak-anak mencapai standar tertinggi dari kemurnian dan kesederhanaan, kesopanan. They will succeed. Mereka akan berhasil, teman-teman. Aduh, oh man. Oke, ini janji Tuhan, teman-teman. Asalkan kita ada apa? Kesabaran, cinta. Ingat, cinta selalu diulang-ulang oleh Alkitab dan Roh Nubuat ya. Cinta, kasih sayang, panjang sabar, berusaha dengan keras. Jangan pernah capek, jangan pernah kesal untuk menolong anak-anak kita mencapai standar yang tertinggi dari kemurnian. Kemurnian dari mereka punya karakter, dari mereka punya berbicara, kesopanan, kerendahan hati, teman-teman. Kalau kita melakukan itu dengan usaha keras, berdoa sama Tuhan, mendoakan kita, mendoakan anak-anak, dan tidak pernah capek dengan pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan kasih. Man, ini kata they will succeed. Oh, ini when I read, I was like, oh, man, hold on. This is promise yang kita harus claim sama Tuhan. Dan akan berhasil asalkan kita mengikuti yang dibilang di sini. Jangan kita udah nggak patient, udah nggak ada cinta, terus loh Tuhan kenapa nggak berhasil? Oh wait a minute, diikuti nggak dia punya poin-poin di sini? Seperti itu ya. Jadi friends, teman-teman, they will, okay? They will akan berhasil kalau kita sabar, penuh dengan kasih sayang, berusaha keras untuk mencapai standar tertinggi kepada anak-anak kita. Pasti teman-teman, pasti jangan pernah capek. Kalau jatuh bangkit lagi, please jangan pernah forget about it. Kita udah give up. No, bangkit lagi, ulang lagi. Kalau kita yang lalai, kita ulang lagi, ulang terus berusaha dengan keras dengan pertolongan Tuhan. Pasti berhasil. Oke, ini janji Tuhan. Oke, ada teman-teman mau kasih tanggapan? Oke, mungkin belum ada. Oke. Ini apa namanya? Ini ayat terakhir ya, yang kita kasih di sini. Yang mana ini Lali sudah pernah bilang waktu lalu yang mengenai Samuel, oke? Jadi kita lihat contoh di Alkitab mengenai prompt obedience dan namanya adalah Samuel, oke? Dan kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Samuel atau apa message yang Tuhan berikan kepada Samuel yang anaknya prompt obedience. Oke, kita akan baca ya. Dan anak Samuel melayani kepada Tuhan di hadapan Imam Eli. Dan firman Tuhan sangat berharga di hari itu karena tidak ada penglihatan yang terbuka, open vision. That the Lord called Samuel. Okay, remember ini from obedience. Jadi Tuhan memanggil Samuel. Waktu Tuhan panggil Samuel, apa Samuel bilang? And he answered, what did he say?
Here I am. Okay, yes, mommy, here I am. I'm coming. Oh, wow. Jadi Tuhan panggil Samuel dan Samuel answer. Here I am. See, this is the response, okay? Waktu orang tua panggil, atau Tuhan panggil Samuel bilang, here I am. Waktu orang tua panggil, anak-anak harus ada respon. Yes, mommy, here am I, or I'm coming. Coba lihat ayat 5. And he ran to Eli. Dia bukan jalan, oh man, so malam lagi, kenapa Imam Eli panggil? Oh man, no, here am I, langsung lari. Oh wow. Terus dia bilang, here am I, for thou callest me. Yes, mommy, did you call me? Wow. Yes, mommy, I'm coming. Atau Samuel, here I am. Inilah saya di sini, kamu telah memanggil saya. Kemudian Imam Eli bilang, saya nggak panggil kamu, tidur lagi. Dan dia bilang, hah? Kamu nggak panggil saya, tidur lagi, ini kita sudah bangun malam-malam, bla 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 bla. No, Samuel, dia pergi lagi dan tidur. Aduh, anaknya obedience, minta ampun. Ini Samuel. Dan lihat teman-teman, dia lari lagi. Wow, oh man. Dan ini bukan paginya, bukan dipanggil siang-siang, ini malam-malam yang orang lagi tidur. Bisa kan, oh kita lagi tidur, ngapain ganggu-ganggu. No. Obedience itu, from obedience. Kedua, perfectly obedience and pleasantly obedience. Sudah cepat obedience-nya, obedience dengan sempurna, dan dengan senang lari. Jadi kita lihat, wah ini Samuel ini memang tiga-tiga ini ada di Samuel ya. Kita udah skip dia punya ayat-ayat, tapi kita lihat ayat 11 sekarang. Jadi kalian lihat apa yang ada di dalam cerita Samuel ini, oke? Dan ayat 11, dan Tuhan berkata kepada Samuel, lihatlah, saya akan melakukan sesuatu di Israel yang mana itu telinga-telinga dari setiap orang yang mendengar itu akan gak enak sekali mau dengar. Akan tinggal. Ini saya akan lakukan kalau orang Israel mau dengar itu, aduh gak enak banget dengannya. Oke? Ayat apa itu? Ayat 12. In that day, hari itu, saya akan melakukan suatu yang akan melawan Eli, Imam Eli, semua yang dia okay, I will perform against Eli all things, semua hal-hal yang saya telah katakan mengenai rumahnya. Oke? Okay? Mengenai keluarganya. Aduh, apa itu? When I begin, I will also make an end. Saya yang mulai, saya akan akhiri. Apa itu yang Tuhan mau bilang kepada Samuel yang anak prompt obedience terhadap Eli? Ada firman Tuhan yang akan Tuhan katakan mengenai rumah tangganya atau keluarga Imam Eli. Coba lihat ya ayat 13. Karena saya telah berbicara kepada dia bahwa saya akan menghukum keluarganya selama-lamanya atau rumahnya forever karena kejahatan yang dia tahu. Karena apa kejahatan itu? Anak-anaknya membuat diri mereka buruk atau nakal atau keji, tapi Imam Eli tidak restrain mereka, tidak menahan mereka, tidak mendisiplin mereka, tidak mendidik mereka. Oke? Jadi kita lihat di ayat 13 apa yang terjadi? Ada hukuman kepada bukan saja anak-anak, tetapi kepada Imam Eli, kepada anak-anaknya yang tidak menurut. Jadi ini saudara-saudara, coba lihat ya, prompt obedience atau obedience itu bukan hal yang kita bilang, oh oke, istilahnya yes, mungkin oke dengan mungkin tidak oke. No. Tuhan menuntut obedience kepada semua anak-anak kecil sampai kepada kita juga orang tua. Kalau kita tidak mendidik anak-anak untuk prompt obedience atau menurut dengan cepat, menurut dengan sempurna, dan menurut dengan pleasant, dengan cheerful, dengan senang hati, teman-teman, kita punya rumah,
akan dikunjungi, kita punya keluarga akan dikunjungi oleh Tuhan dan akan membinasakan orang tua dan anak-anak. Yang terjadi kepada Imam Eli mati, 2 anak-anaknya juga mati. Karena kejahatan yang Imam Eli lakukan. Apa kejahatannya? Dia tidak restrain anak-anak mereka, tidak disiplin. Kalau tidak obedience, dia tidak disiplin anak-anaknya. Tidak pernah mengajar anak-anaknya sampai anak-anaknya jadi anak yang jahat. Dan yang merebuke ini atau menyampaikan firman ini kepada Imam Eli, Tuhan gunakan anak yang prompt, perfectly, and pleasantly obey. Wow. Oh man, di akhir zaman Tuhan akan gunakan anak-anak yang obedience, prompt obedience, perfectly obedience, pleasantly obedience. Tuhan akan gunakan anak-anak yang obey untuk menyampaikan pekabaran atau rebuke kepada rumah tangga atau keluarga yang tidak mengikuti Tuhan. Dan ini bukan main-main. Keselamatan orang tua, keselamatan anak-anak, tergantung bagaimana orang tua mendidik anak-anak. Teman-teman, ini bukan hal main-main ya. Banyak sekali cerita di Alkitab yang mana anak-anaknya begini, karena orang tuanya begini. Anak-anaknya begini, orang tuanya begini. Ada yang positif, ada yang negatif. Abraham, Ishak menurut. Imam Eli, anak-anaknya dibinasakan. Jadi, do you guys see examples di Alkitab, apa yang orang tua bikin, anak-anak juga akan mengalami akibatnya. Tetapi, kalaupun anak-anak sudah besar, we already talk about it, udah ada fail in the past orang tua, please, ada jalan keluar. Tapi yang paling kita tahu adalah berdoa, tuntut Tuhan, I'm sorry, minta maaf sama Tuhan, saya sudah gagal in the past, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, I did my best, but my best actually bukan yang kehendak Tuhan. Ask for forgiveness, berdoa, Tuhan, tolong jamah hati anak-anak saya, jamah hati saya, tolong tuh supaya kita bisa build relationship lagi dengan anak-anak kita, tolong supaya kita bisa win their heart. Tuhan akan jawab, teman-teman. Tuhan kita itu sangat powerful. Dia punya tugas untuk menyelamatkan umat-umatnya ya, dan anak-anaknya. Dan kemudian di ayat 14 dibilang, itulah sebabnya saya telah bersumpah untuk keluarga Eli, the house of Eli, that bahwa kejahatan dari Eli's house, di rumahnya Imam Eli, tidak bisa di-purge. Nggak bisa lagi dihapuskan dengan korban atau offering forever. Mau enggak kira-kira ini kata-kata Tuhan bilang, Joy, mana punya kejahatan, udah nggak bisa lagi. Meaning, sudah banyak terang-terang yang diberikan kepada kamu dan anak-anak kamu tidak praktekkan, dan lihat anak-anakmu itu penuh kejahatan dan membuat orang lain juga mengikuti anak-anak yang jahat. Man, your iniquity shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Can you guys imagine kata-kata itu masuk di telinga kita sebagai orang tua, dan we don't want to hear that, right? Kita nggak mau perkataan itu diucapkan kepada kita. Kita mau Tuhan bilang, well done. Kamu orang tua yang I know capek, I know, you name it, ke orang tua ya, di rumah, apalagi ibu-ibu mendidik anak-anak is not easy, I know. Tapi kamu panjang sabar, kamu bergantung terus kepada saya, kamu berdoa kepada anak-anak, dan semua effort yang dilakukan, dan mau terus sadar bahwa itu bisa lakukan karena pertolongan dari Tuhan, kuasa Tuhan. Man, look at your children. Mereka ini menjadi berkat untuk orang lain. Mereka bisa ini. Dan look at mereka punya influence. Dan waktu orang tua lihat, oh man, jeripaya kita langsung kayak lelahnya itu langsung hilang melihat hasil usaha yang dilakukan ya. Jadi, tapi once again, nama Tuhan yang dimuliakan, oke? Tidak ada satu kredit pun untuk orang tua. Kita pun bisa melakukan itu karena kuasa Tuhan. Not because of my strength, not because of my wisdom. Itu Tuhan punya kuasa, Tuhan punya wisdom, Tuhan punya cinta, semua itu kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan akan dan mau sekali berikan kepada saya dan saudara orang tua
Asalkan kita mau sungguh-sungguh dan minta, Tuhan pasti akan kasih. Pasti. There's so many story experience yang kita pingin share, tapi nanti pas belajar sesuatu kita share, belajar sesuatu kita share, teman-teman share. Yang penting sekarang kita sudah mengerti prinsip prompt obedience. Oke? Jadi puji Tuhan kita selesai, kita punya pelajaran mengenai prompt obedience. Next week kita akan belajar mengenai negative and positive consequences. Jadi di dalam prompt obedience itu, kalau mereka tidak obey prompt obedience, kan tadi dibilang ada negative consequence. Kita akan belajar prinsip-prinsip Alkitab, negative consequences, dan kalau mereka menurut harus ada positive consequence, oke? Jangan kita hanya negatif-negatif, tapi harus ada positive consequence dari mereka punya obedience. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang tua sesuai dengan kehendak Tuhan, oke? Jadi kita nggak mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab dengan roh nubuat. Dan kemudian kita akan belajar nanti perfectly obedience dengan after that training the children, kemudian pleasantly obedience, kita akan berbicara mengenai hati anak. Aduh, so many things yang pingin kita share dan it's all sangat-sangat, I'm telling you, sangat menolong saya pribadi di dalam keluarga untuk mendidik anak-anak. Dan puji Tuhan, I'm saying I'm not in the place where I should be. Saya tidak ada di situasi yang seharusnya saya di situ karena standar Tuhan tinggi. But praise the Lord, I'm not in the place that I used to be. Saya nggak ada di tempat yang dulu saya begini. Puji Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan, dengan pertolongan Tuhan memberikan kekuatan di mana kita semua lagi melangkah maju menuju standar yang paling tinggi yang Tuhan minta kepada orang tua, kepada keluarga, suami istri, dan juga kepada anak-anak. Oke, puji Tuhan kita sudah selesai.